Baiklah, selamat pagi untuk kita semuanya. Pagi. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai 4 teori terkait pentingnya media pembelajaran. Dan di mana di sini kita akan menjelaskan satu persatu mengenai teori tersebut. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai teori Piaget. Teori Piaget merupakan teori yang pertama kali dikenalkan oleh Jean Piaget. Sesuai dengan namanya, maka teori tersebut dikatakan sebagai teori Piaget. Piaget beranggapan bahwa setiap anak terlahir dengan berbagai skema sensomotorik, yang dimana hal pertama yang dilakukan oleh anak tersebut akan mempengaruhi skema motoriknya. Berdasarkan kejadian anak dengan lingkungan sekitarnya, maka struktur kognitif ini akan berubah sering dengan bertambahnya usia dari anak tersebut. Piaget melakukan penelitian dan menulis perkembangan kognitif yang ia dapati pada tahun 1937 sampai 1980. Ia memiliki pandangan yang berbeda dengan para ahli-ahli psikologi yang lainnya. Ia beranggapan bahwa seorang anak memiliki daya berpikir yang berbeda dengan orang yang sudah dewasa. Karena jika seorang yang sudah dewasa, dia sudah melewati pengalaman-pengalaman dalam hidupnya. Maka pastinya dia juga akan menambah pengetahuan baru dalam hidupnya. Menurut Piaget, terdapat dua fungsi perkembangan intelektual, yaitu organisme dan adaptasi. Yang pertama ada fungsi organisme. Fungsi organisme yaitu fungsi yang berfungsi untuk menstabilkan antara psikologi anak yang menjadi sistem yang saling berhubungan. Contohnya seperti seorang bayi. Kita ketahui bahwa jika bayi belum bisa untuk melakukan sebuah aktivitas yang di luar kendalinya. Contohnya itu ketika ia memegang dan melihat benda tersebut. Namun, seiring bertambahnya usia anak tersebut, seorang anak dapat melakukan dua kegiatan sekaligus, yaitu memegang dan melihat benda tersebut. Fungsi perkembangan intelektual yang kedua adalah adaptasi. Adaptasi ialah penyesuaian dalam merespon lingkungan berdasarkan proses yang tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan teori Piaget, proses perkembangan kognitif menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tahap sensomotorik. Tahap sensomotorik ialah tahap yang terjadi pada saat anak baru lahir hingga umur 2 tahun, di mana saat usia tersebut seorang bayi belum bisa mendapatkan pengetahuan yang ada dalam lingkungannya, di mana ia hanya menggunakan indera yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian yang kedua adalah tahap praoperasional. Tahap praoperasional terjadi pada saat umur 2-7 tahun, di mana seorang anak sudah mulai paham akan kejadian yang ada di lingkungannya. Kemudian yang ketiga adalah tahap operasional konflik. Tahap ini terjadi pada saat umur 7-11 atau 12 tahun, di mana pada saat usia ini seorang anak sudah menggunakan logikanya untuk berpikir. Kemudian yang terakhir adalah tahap operasional formal. Pada tahap ini terjadi pada saat umur 12 tahun ke atas, di mana pada dalam usia ini seorang anak sudah bisa menggunakan proses konfliknya untuk membentuk proses yang lebih luas. Jadi berdasarkan dari Piaget ini, yang dimana menyatakan bahwa kedewasaan pengalaman fisik dan logika serta kontrol pribadi dapat dipengaruhi oleh perkembangan intelektual manusia. Jadi, Piaget ini sangat berhubungan dengan proses tumbuh kembang anak. Karena berdasarkan teori ini, manusia dapat mengetahui proses-proses perkembangan untuk kemampuan berpikir seorang anak. Dengan demikian, jika kita ingin melakukan pembelajaran seperti memberikan materi, kita dapat menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan setiap anak. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian untuk teori yang kedua akan dijelaskan oleh saudara Simpson. Kepada Simpson, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan dari teori Edgar Dale. Jadi, pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan salah-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar kemudian bertambah dengan adanya buku. Penulisan buku ini dilandasi oleh suatu konsep dasar bahwa tidak ada sesuatu dalam akal pikiran manusia tanpa terlebih dahulu melalui penginderaan.
Dari istilah para pendidik mulai menyadari perlunya sarana belajar yang dapat memberikan rangsangan dan pengalaman belajar secara menyeluruh bagi peserta didik melalui semua indera, terutama indera penglihatan dan indera pendengaran. Selanjutnya, pada pertengahan abad ke-20, usaha pengembangan sarana atau media pembelajaran sudah semakin maju, yang ditandai dengan adanya pemanfaatan alat visual yang mulai dilengkapi dengan peralatan audio. Maka terciptalah peralatan audio visual pembelajaran. Salah satu gambaran yang paling banyak dijadikan acuan sebagai landasan teori penggunaan media dalam proses belajar ialah Dell's Count of Experience atau kerucut pengalaman Dell. Hasil belajar seseorang menurut Dell diperoleh mulai dari pengalaman langsung atau konkret, kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang, kemudian melalui benda tiruan sampai kepada lambang verbal atau abstrak. Semakin ke atas di puncak kerucut, semakin abstrak media penyampaian pesan itu. Semakin nyata atau konkret pesan itu, maka semakin mudah bagi peserta didik mencerna materi yang diberikan. Berkaitan dengan simbol verbal dan visual sendiri, maka guru sebisa mungkin menggambarkan dan memvisualisasikan sehingga benak peserta didik ini mampu mencernanya dengan baik. Di dalam klasifikasi kerucut teori dari Edgar Dell ini, yang dari konkretnya hingga ke abstrak, yang pertama ialah pengalaman langsung, kedua pengalaman tiruan, ketiga karya wisata, keempat pameran, kelima televisi, keenam gambar hidup atau film, 7 pengalaman melalui rekaman radio dan gambar tetap, ke-8 pengalaman melalui lambang visual, 9 pengalaman melalui lambang verbal. Perkembangan belajar ini dapat ditempuh dengan 3 tahap. Yang pertama adalah enaktif, disebut dengan pengalaman langsung yang dapat memahami keadaan dan melakukan suatu aktivitas, serta terdiri dari yang pertama pengalaman langsung, pengalaman tiruan, dramatisasi, demonstrasi, karya wisata, dan pameran. Kedua, iconic, yaitu pengalaman yang tidak langsung yang digunakan dalam pemahaman visualisasi gambar dan terdiri dari televisi, gambar bergerak, serta rekaman radio dan gambar tetap. Yang ketiga, simbolik, yaitu pengalaman yang tidak langsung serta seseorang yang memiliki ide abstrak dalam kemampuan bahasa dan terdiri dari simbol-simbol visual dan simbol verbal. Jadi disimpulkan bahwa pengalaman belajar seorang siswa ini akan lebih konkret dengan pengalaman secara langsung, di mana siswa dapat beraktivitas langsung dengan objek tersebut sehingga lebih mudah menyerap pengetahuan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Simpson yang telah memaparkan berdasarkan teorinya. Kemudian untuk teori selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Teresia. Saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya itu teori belajar George Wilson dan Harginson. Teori belajar George Wilson, pengalaman belajar seseorang itu di 82% diperoleh melalui indera penglihat atau mata, 12% melalui indera pendengar atau telinga, dan 6% melalui indera yang lainnya. Sedangkan menurut teori belajar Harginson, 50% pengalaman seseorang belajar itu 50% diperoleh melalui indera penglihat atau mata, 10% diperoleh melalui indera pendengar atau telinga, dan 60% melalui melalui apa yang dikatakan, dan 90% melalui apa yang dilakukan. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa teori belajar George Wilson itu lebih dominan ke arah
indera penglihatan atau mata. Seperti contohnya ada seorang guru yang menjelaskan suatu materi di depan kelas, maka siswa-siswa itu dapat memahami atau dapat menangkap suatu materi itu dengan melalui indera penglihat, melalui apa yang dia lihat gitu. Terus 20%-nya lagi melalui yang dia dengar melalui penjelasan guru tersebut. Dan 6%-nya lagi itu mungkin melalui praktek. Sedangkan menurut teori belajar Harginson, itu lebih dominan ke arah yang dilakukan secara langsung. Seperti contohnya melakukan praktikum. Maka siswa tersebut akan lebih paham dengan cara melakukan praktek langsung. Dan 50% melalui apa yang dia lihat melalui praktek tersebut, dan 10% melalui apa yang dia dengar, dan 60%-nya melalui yang dikatakan. Sekian teori dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Teresia yang memaparkan teorinya. Kemudian untuk teori selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Halila. Pada Halila, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang teori Magnussen. Teori Magnussen merupakan teori yang lebih mengutamakan perkembangan kognitif, di mana jika kita tahu perkembangan kognitif itu adalah merupakan teori yang lebih mengutamakan proses daripada hasil belajarnya. Di mana di teori Magnussen ini mengatakan bahwa dalam proses belajar, jika kita hanya membaca saja, maka angkanya hanya mencapai 10%. Dan jikalau kita mendengar 20% dan melihat 30%, melihat dan mendengar 50%, sedangkan mengatakan 70% dan mengatakan sambil mengerjakan 90%. Jadi dari angka persentase yang disampaikan oleh Magnussen ini kita tahu bahwa hasil dari suatu belajar seorang siswa atau anak didik itu akan lebih besar hasilnya jikalau seorang anak didik itu bisa melakukannya. Jadi dia tidak hanya membaca saja, tidak hanya membaca, mendengar, tapi dari prakteknya jika dia mempraktekkan sesuatu yang dipelajarinya, maka anak tersebut bisa mengerti akan pelajaran yang telah disampaikan oleh gurunya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Halila yang telah menjelaskan mengenai teorinya. Baiklah, untuk teman-teman, kita sudah mendengarkan tentang teori terkait pentingnya media pembelajaran, yang dimana nantinya jika kita menjadi seorang guru, kita dapat mengaplikasikannya jika kita menjadi guru kepada anak didik kita, yang dimana kita menggunakan berbagai macam media pembelajaran untuk memberikan materi kepada anak didik kita. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Dapat kita akhiri. Selamat pagi buat semuanya. Pagi.